Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Sehabudin. Saya mahasiswa Bina Nusantara, jurusan Bisnis Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya tentang pengolahan sampah berbasis komunitas untuk mewujudkan lingkungan bersih di Kota Jakarta. Latar belakang masalah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah merupakan bahan buangan padat dari aktivitas manusia di muka bumi. Karena itu, jumlah sampah sangat erat hubungannya dengan jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berusaha di suatu tempat, dan erat pula kaitannya dengan bentuk aktivitas kehidupan manusia tersebut. Pengolahan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah atau lembaga yang bersangkutan. Semua pihak ini bertanggung jawab terhadap penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan tumpukan sampah. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia mengalami permasalahan sampah yang sangat pelik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, volume sampah yang terangkut di Jakarta tahun 2022 mencapai 7.543 ton per hari. Angka tersebut mengalami peningkatan dari 2021 sebesar 7.234 ton per hari. Saat ini, jumlah tersebut meningkat menjadi 8.000 ton per hari. Dikutip dari laman Jakita bahwa produksi sampah tiap tahunnya terus meningkat. Dengan mempermasalahan tersebut, sudah sewajarnya seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah bergandengan tangan dalam memputaskan permasalahan yang ada di kota Jakarta tersebut. Rumusan masalah. Satu, bagaimana penerapan sistem pengolahan sampah berbasis komunitas di Jakarta? Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi komunitas dalam menerapkan pengolahan sampah? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Jakarta terhadap pengolahan sampah berbasis komunitas? Hasil temuan di lapangan, pengolahan sampah berbasis komunitas telah menjadi pendekatan penting dalam mewujudkan lingkungan bersih di perkotaan, termasuk Jakarta. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan sampah dapat meningkatkan aktivitas efisiensi pengolahan sampah serta mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Studi kasus di Jakarta Timur dari hasil penelitian oleh Sari Banon tahun 2007 di Kota Media Jakarta Timur menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah pemukiman. Studi ini mengidentifikasi 5 tipe pemukiman berdasarkan tipologi partisipasi masyarakat. Lapisan atas, yaitu lapisan atas, menengah bawah, dan bawah. Hasilnya menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan pembatasan lingkup fungsi pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengolahan sampah. Pengolahan sampah di RW 06 Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Dalam dalam Pratiwi tahun 2022 mengevaluasi sistem pengolahan sampah dan partisipasi masyarakat di RW 06 Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Studi ini menemukan bahwa masyarakat telah memulai berpartisipasi dalam pengolahan sampah 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Melalui pemilihan sampah organik dan anorganik, serta keterlibatan dalam kegiatan pengolahan sampah lainnya, meskipun demikian, sistem pengolahan sampah konvensional masih dominan digunakan. Solusi yang ditawarkan yaitu satu, peningkatan edukasi lingkungan kepada pemerintah dan komunitas perlu meningkatkan program edukasi tentang pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga. Yang kedua, dukungan infrastruktur. Diperlukan fasilitas pendukung seperti tempat pemilihan sampah, kendaraan, pengangkut sampah terpilah, dan lokasi komposting di lingkungan warga. Dan yang ketiga adalah insentif untuk partisipasi. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada komunitas yang berhasil menerapkan sistem pengolahan sampah secara mandiri dan efektif. Sebagai warga yang tinggal di Jakarta, saya menyadari betapa seriusnya permasalahan sampah di kota ini. Volume sampah yang terus meningkat setiap harinya bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak kesehatan dan sosial. Hal ini membuat saya merenung tentang pentingnya keterlibatan semua pihak, khususnya komunitas yang
dalam pengolahan sampah secara berkelanjutan. Saya belajar bahwa pengolahan sampah berbasis komunitas merupakan pendekatan yang sangat efektif karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam memilah, mengelola, hingga mendaur ulang sampah. Program-program seperti bank sampah, komposting skala rumah tangga, serta edukasi tentang pemilihan sampah organik dan anorganik menjadi langkah konkret yang bisa dilakukan dari tingkat RT atau RW. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek perubahan. Saya pribadi merasa terdorong untuk lebih aktif berpartisipasi, tidak hanya dalam praktik sehari-hari seperti memilah sampah di rumah, tetapi juga dalam mendukung inisiatif komunitas lokal, mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan, menjadi relawan edukasi, atau sekedar menyebarkan informasi positif tentang pentingnya pengolahan sampah adalah bentuk kontribusi yang bisa berdampak besar jika dilakukan secara konsisten. Refleksi ini membuat saya memahami bahwa kebersihan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau petugas kebersihan. Perubahan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Jika setiap individu dan komunitas menyadari peran dan tanggung jawabnya, maka mimpi yang mewujudkan Jakarta yang bersih dan sehat bukanlah hal yang mustahil. Itulah hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.